Halo teman-temanku, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya, amin. Nah, di video kali ini seperti biasa, setelah Buna belanja bulanan, Buna mau langsung menata ke tempatnya masing-masing supaya nanti kalau butuh tuh nggak bingung-bingung tempatnya gitu. Nah, ini dia belanjaan Buna, langsung aja Buna bongkar dulu ya. Nah, ini Buna beli diapersnya Juna, terus juga ada obat nyamuk, ada sabun cuci, terus juga ada pewangi juga ya untuk nyuci baju gitu, terus ada sabun cuci piring, sabun mandi. Ini Buna juga beli key spray untuk pewangi dan pelembut pakaian. Terus sabun cuci tangan juga nggak lupa, ada tisu juga. Pokoknya Buna tuh beli sesuai kebutuhan aja dan stok yang habis gitu loh. Jadi kalau di rumah masih ada stok ya Buna nggak ambil gitu supaya hemat ya Bun. Kan lumayan nih kalau dari uang belanja bulanan tuh masih ada sisa kan, bisa ditabung atau untuk keperluan yang lainnya gitu. Nah, ini juga Buna beli bahan makanan nih kayak beras, terus mie-nya juga Buna nggak beli banyak-banyak ya karena stoknya di rumah tuh masih lumayan. Terus Buna beli bumbu-bumbuan kayak saus, terus garam dan juga kaldu jamur. Dan nggak lupa juga nih untuk stok jajanannya Juna dan minuman saset juga ya, karena ini juga butuh banget karena ya tuh kalau pagi harus minum kayak susu, terus kadang jahe, kadang teh kayak gitu. Nah, ini juga ada untuk susu kotaknya Juna, terus juga minuman untuk persediaan di kulkas gitu ya. Buna tuh kalau nyetok nggak pernah banyak-banyak ya Bun, karena nggak suka nimbun banyak-banyak gitu. Takut juga nih Bun, nanti kalau kelamaan kan jadi kadaluarsa gitu, kan jadi sayang. Nah, ini dia hasil belanja bulanan Buna bulan Juni 2022. Alhamdulillah udah lengkap ya stok kebutuhan dapur dan rumah tangga Buna. Oh iya teman-teman, Buna juga mau sekalian sharing nih tentang keuangan rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, nabung aja tuh nggak cukup loh Bun, kita harus pinter dan paham tentang investasi. Oke deh Bun, habis ini aku bakalan sharing ya, sambil aku menata hasil belanja bulanannya. Emang ya Bun, sebagai IRT harus serba bisa apalagi mengurus keuangan keluarga, menghitung pendapatan dan pengeluaran tiap bulan, terus dana darurat, nyiapin dana pendidikan anak, dan lain-lain gitu ya. Kenapa sih Buna bilang nabung konvensional tuh nggak cukup dan kita harus investasi gitu? Sebenarnya ada banyak faktor. Nah, yang pertama itu karena ada inflasi Bun. Apa sih inflasi itu Buna? Jadi inflasi itu gampangnya dengan nominal uang yang sama, daya beli uang kita itu menurun. Contoh nyatanya yaitu perbandingan harga cabai 10 tahun yang lalu dan sekarang. Melejit banget kan Bun? Sekarang sekilo nyampe 100 ribuan loh. Coba kalau 10 tahun yang lalu 100 ribu mungkin bisa dapat 2 kilo. Dan inflasi ini ngasih dampak yang besar ke masyarakat, terutama ke ibu rumah tangga kayak kita, yang tiap bulannya mikirin barang-barang pokok seperti beras, minyak, bensin, dan lain-lain ya Bun. Ketika satu barang pokok itu naik, pasti bakal ngaruh sih ke harga barang lainnya. Akhirnya semua barang jadi mahal kan? Nah, maka dari itu kita para IRT wajib paham tentang investasi Bun. Karena dengan investasi uang kita akan mengikuti inflasi. Jadi daya beli uang kita tidak berkurang. Dan selain itu, nabung konvensional itu bikin uang kita makin berkurang loh. Setiap bulannya kita pasti harus bayar biaya admin, misalkan nih 15.000 per bulan aja. Berarti kita harus bayar 180.000 per tahun cuma buat biaya admin. Lumayan banget kan Bun uangnya? Makanya kalau kita nabung biasa aja, uangnya tuh bakal kegerus sama inflasi dan biaya admin. Contohnya Bunda nabung 2 juta per bulan dalam 5 tahun. Berarti harusnya kita punya 120 juta, tapi daya beli 120 juta itu udah nggak seberharga 120 juta sekarang. Dan kalau kita hitung biaya admin juga, uang kita bukan 120 juta Bun, tapi cuma 119 juta 100 ribu.
karena kita perlu bayar biaya admin 15.000 per bulannya selama 5 tahun. Nah, kalau kita investasikan uang kita ke reksadana di Bibit, uang kita bukan 120 juta, bukan juga 119 juta 100 ribu, tapi uang kita jadi 160 juta 96.152 rupiah. Gimana bun? Beda banget kan jumlahnya? Nabung sekaligus investasi reksadana bikin uang kita lebih banyak 40 juta dibandingkan nabung konvensional loh bun. Nah, kalau Buna sendiri, Buna harus bisa sisihin minimal 10% dari uang bulanan. Dan tenang aja buat bunda-bunda yang baru mau belajar bangun habit investasi, di Bibit juga bisa mulai investasi dengan 100.000 aja kok. Nah, karena Buna udah tahu bahwa adanya inflasi, aku ngerasa Bibit ini benar-benar jadi solusi terbaik untuk kita terhindar dari inflasi. Bibit ini aplikasi reksadana yang sudah didesain sesimpel mungkin supaya investor pemula bisa langsung invest. Jadi, kalau bunda-bunda mulai dari nol pun, kita bisa tetap mulai dengan aman karena di Bibit ada robo advisor yang bakal kasih rekomendasi persentase investasi sesuai dengan profil resiko kita. Nah, cara buat tahu profil resiko itu ada di awal pas kita mau daftar Bibit. Cara buat investasi di Bibit tuh mudah banget loh. Tinggal download aplikasi Bibit, terus registrasi, dan isi survei profil resiko yang bakal jadi patokan robo advisor buat bantu kita nanti. Nah, setelah itu kalian bisa bikin portofolio baru sesuai tujuan finansial yang kita mau capai, kayak dana darurat, dana pendidikan anak, terus dana liburan, ataupun yang lainnya. Setelah itu, kita bisa langsung pilih reksadana mana yang mau dibeli. Dan tenang aja bun, Bibit nih ngerti banget sama kebutuhan ibu rumah tangga yang sibuk urus anak dan rumah. Bibit nyediain fitur auto debit yang mana bantu kita untuk konsisten investasi setiap bulannya. Jadi kita tidak perlu bolak-balik buat mastiin kita udah atau belum investasi bulan ini. Karena Bibit bakal langsung potong saldo GoPay atau Bank Jago kita yang udah tersambung ke aplikasi Bibit. Nah, cara buat aktifin fitur ini juga gampang banget loh bun. Tinggal klik nabung rutin, set tanggal dan nominal uang yang mau kita investasikan aja. Terus udah deh, nanti akan terpotong secara otomatis. Nah, yang bikin aku percaya dan rasa aman pakai Bibit, Bibit itu udah diawasi oleh OJK dan uang kita itu ditaruhnya di bank kustodian bukan di Bibit. Jadi semisal nih amit-amit ya Bibit itu tutup, uang kita nggak akan hilang kok, karena ya uang kita adanya di bank kustodian dan semua transaksi juga diawasi oleh OJK dan legal ya. Nah, untuk bunda-bunda yang mau mulai bangun habit investasi reksadana di Bibit, bisa langsung download aplikasi Bibit dan linknya ada di deskripsi box aku ya bun. Yuk bun, kita atur keuangan keluarga kita untuk sekarang dan masa depan. Oh iya, ini bukan ajakan paksa buat investasi ya bun. Pokoknya bunda-bunda tetap harus pelajari juga tentang investasi dan disesuaikan dengan tujuan dan kondisi kita. Yang pasti kalau Buna sendiri pakai dan percaya Bibit untuk jadi teman investasi Buna. Nah itu tadi Buna sharing tentang investasi muda bagi ibu rumah tangga yang Buna jalani ya bun. Oke, lanjut lagi nih. Buna udah tata-tata semua jajanan, sabun-sabun, dan lain-lain. Terus ini yang terakhir yaitu di area laundry room. Nah, jadi untuk laundry room Buna itu ada di depan rumah. Tapi alhamdulillah aman ya bun. Nah, ini mau Buna masukin dulu untuk soklin pewanginya. Buna taruh di dispenser, jadi kalau ngambil tuh biar mudah dan makin estetik pastinya ya. Jadi sebulan tuh Buna habis 2 liter ya, 2 liter. Jadi langsung aja Buna masukin ke dispensernya.
Nah, ini udah beres, lanjut lagi Bunda mau langsung refill juga untuk pewanginya. Ini Bunda taruh di botol spray, jadi nanti kalau mau pakai ya tinggal ambil aja gitu. Nah, untuk pewanginya tuh Bunda ambil 3 pieces dan ini cukup untuk 1 bulan. Jadi Bunda tuh kalau belanja bulanan disesuaikan juga nih sama kebutuhan. Jadi Bunda tuh nggak ambil banyak-banyak gitu. Bunda pasin aja sebulan tuh habis berapa kayak gitu. Paling Bunda lebihin cuma 1 pieces, 2 pieces kayak gitu. Dan alhamdulillah ini udah selesai semua untuk stok-stok kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan, mulai dari bahan makanan, terus juga sabun-sabunan, sabun cuci, sabun mandi, terus juga jajanannya Juna, terus perlengkapan pribadi ayah, Bunda dan juga Juna. Pokoknya Bunda sesuaikan sama budget juga ya Bun. Dan Bunda juga udah sharing tentang investasi yang mudah untuk ibu rumah tangga seperti kita, supaya kita tuh bisa menjadi ibu rumah tangga yang serba bisa, apalagi untuk mengurus keuangan, terus menghitung pendapatan dan pengeluaran tiap bulan, dana darurat, nyiapin dana pendidikan anak, terus buat investasi juga, kayak gitu ya Bun. Nah, sambil tur sedikit nih lihat dapur Bunda mau sekalian pamit nih. Sampai sini dulu video Bunda kali ini. Semoga video Bunda selalu bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Sampai jumpa di video-video Bunda selanjutnya ya. Bye-bye.